Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putrisari. Di sini saya akan membahas mengenai teori perilaku konsumen. Konsumen adalah kelompok baik itu individu maupun kelompok tertentu yang kegiatannya menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dalam teori perilaku konsumen, ketika mempelajari mengenai nilai guna, sebenarnya kita sedang mempelajari satu konsep, yaitu kepuasan. Nilai guna tersebut merujuk kepada kepuasan karena tujuan konsumen menghabiskan nilai guna barang atau jasa yaitu untuk mencapai kepuasan. Teori perilaku konsumen ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal adalah pendekatan yang mengatakan bahwa kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi barang dapat dihitung dengan angka tertentu. Asumsinya, pertama, konsumen dalam hal ini diasumsikan nasional. Artinya, konsumen itu bertindak atau berpikir untuk berperilaku secara logis. Konsumen dalam pendekatan kardinal diasumsikan nasional ketika dia melakukan konsumsi selalu membandingkan dua hal, yaitu biaya dan manfaat. Seorang konsumen yang rasional adalah konsumen yang mengeluarkan biaya tertentu jika dia merasa bahwa biaya tersebut dapat memberikan manfaat yang sama. Seperti halnya, kalau saya beli barang ini, kira-kira manfaatnya besar nggak ya buat saya? Lalu yang kedua, dalam hal ini pendapatan masyarakat diasumsikan tetap. Selanjutnya, bahwa konsumen selalu memaksimumkan kepuasan atau utility. Pendekatan kardinal terdapat hukum Gosen. Hukum Gosen dikemukakan oleh tokoh ekonomi yang terkenal, yaitu Hermann Gosen. Hukum Gosen pertama, sederhananya, jika pemenuhan kebutuhan manusia ditingkatkan secara terus-menerus, maka yang akan terjadi adalah justru nilai guna atau kepuasan terhadap barang tersebut lama-kelamaan akan semakin menurun. Pada hukum Gosen kedua, mengatakan bahwa manusia memenuhi berbagai kebutuhan hingga mencapai kepuasan yang sama. Nah, hukum Gosen 1, asumsi yang digunakan itu hanya berlaku untuk satu jenis barang. Sehingga kalau ditingkatkan terus-menerus, maka yang terjadi adalah nilai guna atau kepuasan menurun. Sedangkan pada hukum Gosen kedua, asumsi yang digunakan lebih dari satu jenis barang. Dalam hal ini, biasanya diasumsikan dua jenis barang. Karena di hukum Gosen kedua dikatakan manusia itu tidak hanya mengkonsumsi satu jenis barang. Jadi, dengan berbagai jenis barang, manusia berusaha untuk mencapai kepuasan yang maksimum. Aplikasi dalam pendekatan kardinal. Key di sini yaitu quantity atau banyaknya barang yang dikonsumsi, TU total utility atau total kepuasan, MU marginal utility atau tambahan kepuasan akibat menambah satu jenis barang. Misalnya kita habis lari sore mengelilingi lapangan sepak bola sebanyak 6 putaran dan merasa kehausan, maka kita pasti akan minum. Nah, ketika kita minum gelas pertama dalam kondisi belum minum apa-apa, gelas pertama yang kita minum, maka total kepuasan yang dicapai misalnya sebesar 20, tapi ternyata masih belum hilang hausnya. Yang kita lakukan yaitu tambah lagi gelas kedua. Ternyata total kepuasan meningkat sebesar 40. Di sini berlaku MU atau tambahan kepuasan. MU berlaku ketika gelas kedua itu nilainya sebesar 20. Didapat dari TU2 dikurang sama TU1 dibagi Q2 dikurang sama Q1, atau 40 dikurang 20 dibagi 2 dikurang 1 sama dengan 20. Jadi marginal utility-nya sebesar 20. Artinya ketika orang tersebut menambah satu gelas untuk dikonsumsi atau diminum, maka terjadi penambahan kepuasan sebesar 20. Anggaplah pada gelas kedua masih belum puas juga. Minum lagi pada gelas ketiga, naik total kepuasannya menjadi 50. Tambahan kepuasannya selisih dari 50 dikurang 40 dibagi 3 dikurang 2, yaitu sebesar 10.
berarti total kepuasannya sebesar 10. Minum lagi pada gelas keempat. Ternyata total kepuasannya tetap di 50. Itu berarti pada gelas keempat sudah hilang rasa hausnya, sehingga tidak terjadi penambahan kepuasan. Seharusnya ketika sudah masuk di gelas keempat, jangan minum lagi, karena justru jika tambah gelas kelima, yang terjadi adalah total kepuasannya menurun, berarti penambahan kepuasan sudah negatif. Atau bisa juga dituangkan dalam bentuk kurva. TU seiring dengan peningkatan kuantitas air dalam gelas mengalami peningkatan dengan tambahan kepuasan yang semakin menurun, sehingga pada satu titik ketika TU mencapai titik maksimum, maka MU pada gelas keempat sama dengan 0. Kesimpulannya, total utility maksimum, maka marginal utility sudah sama dengan 0. Yang kedua yaitu pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal adalah suatu pendekatan yang akan mengukur atau menentukan nilai guna. Itu tidak perlu dihitung, namun kepuasan justru bisa dilakukan penilaiannya berdasarkan urutan nilai guna atau dibandingkan. Asumsi yang digunakan yang pertama yaitu konsumen selalu bertindak rasional. Artinya, selalu membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan didapatkan. Yang kedua yaitu dalam hal ini konsumen punya prioritas. Ada barang yang disukai dan ada barang yang tidak disukai. Nah, akan ada jenis barang yang diurutkan. Ketiga, pendapatan konsumen diasumsikan memiliki pendapatan dalam jumlah tertentu. Yang keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan yang maksimum. Pada asumsi pendekatan ordinal, bahwa kepuasan itu bisa dibandingkan atau disusun berdasarkan skala prioritasnya. Hal ini akan melahirkan dua jenis kurva, yaitu indifference curve dan budget line. Pendekatan ordinal. Variabel yang memengaruhi yaitu pakaian dan celana. BL atau budget line, kurva ini menurun. Artinya dari sisi kemiringan kurva ini negatif. Misalkan kita memiliki anggaran sebesar 1 juta, ingin mengkonsumsi pakaian dan celana dengan anggaran yang sama sebesar 1 juta. Nah, misalkan pada titik ini berarti konsumsi barang yang kita miliki 4 buah celana dan 20 pakaian. Apabila kita ingin meningkatkan konsumsi celana yaitu sebesar 8, maka kita harus mengorbankan pakaian dari 20 menjadi 15 dengan anggaran yang sama. Bergerak sepanjang kurva budget line. Apabila kurva bergeser ke kanan, itu artinya terjadi peningkatan anggaran. Tetapi kalau hanya bergerak di sepanjang kurva budget line ini, berarti anggarannya masih sama, hanya pakaian dan celananya saja yang berubah. Nah, sekarang indifferent curve. Ada 4 jenis kurva. Dalam hal ini, kurva indifferent curve variabelnya sama, yaitu 2 jenis barang, dalam hal ini pakaian dan celana. Nah, indifferent curve itu yang menggambarkan kepuasan yang sama. Misalnya, kita ingin mengkonsumsi barang dengan kepuasan yang sama. Pada titik ini akan memperoleh 4 celana dan 10 pakaian. Nah, kita akan menambah nih konsumsi kita terhadap celana sebesar 8 dengan kepuasan yang sama, maka kita harus mengorbankan pakaian dari 10 menjadi 5. Dia bergerak sepanjang kurva. Nah, kalau bergerak sepanjang kurva indifferent curve, berarti dia memiliki kepuasan yang sama.
Apabila dia bergeser ke kanan, nah pada indifferent curve kedua atau indifferent curve ketiga maupun ke indifferent curve keempat, berarti terjadi peningkatan kepuasan. Ciri dari kurva indifferent curve adalah cembung ke arah titik origin atau titik nol, menjauhi titik nol, dan juga menggambarkan kepuasan yang sama. Hubungan antara indifference curve dan budget line. Indifference curve berbicara tentang kepuasan dan budget line berbicara soal anggaran. Ketika indifference curve ketiga ini bersinggungan dengan budget line, itulah yang disebut dengan keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen merupakan suatu keadaan di mana konsumen dapat mencapai kepuasan maksimum dengan sejumlah pendapatan tertentu. Untuk menggambarkan budget line, kita harus mengalihkan antara harga barang dan kuantitas barang yang dibeli. P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2, sehingga nanti akan ada anggaran yang diinginkan atau didapatkan oleh konsumen, dan ketika bertemu dengan indifference curve, dia akan bersinggungan. Itulah yang disebut dengan keseimbangan konsumen. Sekian pembahasan materi ini mengenai teori perilaku konsumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.